Pada masa awal munculnya kesenian topeng Cirebon, terutama pada masa Kesultanan Cirebon, kesenian yang berkaitan dengan topeng atau kedok adalah kesenian yang bernapaskan Islam karena digunakan sebagai sarana dakwah. Pada masa kekuasaan Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Sunan Kalijaga memfungsikan tari topeng Klono Sewandono sebagai bagian dari upaya penyebaran agama Islam dan sebagai tontonan di lingkungan keraton. Sunan Kalijaga dirasa telah mampu memikat warga pribumi untuk masuk Islam melalui jalur budaya. Topeng Cirebon awalnya berkembang di lingkungan keraton. Namun, seiring waktu menyebar ke masyarakat petani dan mengalami berbagai transformasi gaya seperti gaya Losari, Selangit, Kreo, dan Palimanan. Untuk merekonstruksi bentuk asli topeng Cirebon, dibutuhkan studi perbandingan seni yang menyeluruh dan pemahaman terhadap filosofi dasar tariannya. Setelah kejatuhan Majapahit sekitar tahun 1525, tarian ini dibawa ke Kesultanan Demak dan kemudian menyebar ke wilayah pesisir seperti Cirebon dan Banten. Hal ini menunjukkan kaitan erat topeng Cirebon dengan konsep kekuasaan Jawa, di mana hanya raja atau pemimpin spiritual yang boleh menarikan topeng tersebut. Semua jenis topeng ini akan dikenakan pada saat pementasan tari topeng Cirebonan yang diiringi dengan gamelan. Topeng Cirebon yang paling pokok ada 5. Yang pertama, panji. Wajahnya yang putih bersih melambangkan kesucian bayi yang baru lahir. Kedua, samba atau pamindo. Topeng anak yang berwajah ceria. Ketiga, rumiang. Wajahnya menggambarkan seorang remaja. Keempat, patih atau tumenggung, menggambarkan orang dewasa yang berwajah tegas. Kelima, kelana atau rahwana. Topeng yang menggambarkan seorang yang sedang marah. Topeng Cirebon bukan hanya seni pertunjukan saja, melainkan ritual sakral. Di masa lalu, hanya raja yang boleh menarikan panji karena ia dianggap sebagai representasi Dewa Raja, wujud dari Sang Hyang Tunggal. Hingga kini, penari topeng masih melakukan laku spiritual seperti puasa, pantang, dan semedi sebelum pertunjukan. Setiap pementasan juga harus didahului oleh penyajian sesaji yang mengandung simbolisme dualitas dan penyatuan seperti bedak, cermin, sisir, cerutu, rokok, bubur merah dan putih, pisang jambu, air kopi, air putih, serta air teh. Assalamualaikum dan salam budaya. Hari ini saya berada di salah satu tempat yang menyimpan kekayaan seni dan tradisi khas Cirebon, yaitu Museum Topeng yang terletak di Kompleks Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Museum ini bukan hanya tempat menyimpan topeng-topeng tradisional, tapi juga menjadi saksi bisu sejarah dan perkembangan kesenian topeng yang ada di Cirebon sejak ratusan tahun lalu. Untuk mengenal lebih dekat, mari kita simak langsung bersama narasumber kita hari ini bersama Mbak Tiara selaku pengelola museum yang ada di Balai Kota Cirebon ini. Halo Kak Tiara, selamat siang. Sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya siang ini. Baik Kak Tiara, bisa dijelaskan sejarah berdirinya dan tujuan utama museum ini tercipta? Kalau sejarahnya sendiri mungkin saya jelaskan pada saat awal launching museum ini itu di tanggal 2 September tahun 2024 kemarin yang disahkan oleh pejabat wali kota kita pada saat itu penjabat adalah Bapak Agus Mulyadi. Nah, museum ini sendiri letaknya ada di gedung Balai Kota Cirebon yang ada di Jalan Siliwangi nomor 84. Nah, gedung yang sekarang dijadikan museum ini adalah salah satu gedung cagar budaya yang pada zaman dulunya itu dipakai untuk perkantoran bagian keuangan. Cuma pada saat sekarang kan untuk perkantoran sudah pindah ke gedung bagian belakang, jadi gedung ini sudah tidak terpakai dan akhirnya kita gunakan untuk sama-sama semakin melestarikan lah ibaratnya
utamanya itu ingin melestarikan dan memperkenalkan lebih dalam lagi untuk budaya-budaya Cirebon kepada generasi-generasi muda lebih tepatnya, karena mungkin generasi muda zaman sekarang banyak sekali yang mungkin kurang tertarik dengan budaya-budaya yang mungkin dimiliki oleh kotanya sendiri atau kota kelahirannya sendiri. Jadi kita intinya ingin memperkenalkan itu melanjutkan dan generasi sekarang. Wah, menarik sekali ya Kak Tiara. Ini mulai dari sejarah hingga tujuan utama berdirinya museum di Balai Kota Cirebon ini. Baik-baik. Oke Kak Tiara, kalau boleh tahu siapa nih Kak yang pihak yang mengelola museum yang ada di Balai Kota Cirebon ini? Kebetulan sampai dengan saat ini museum ini masih ada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, dan yang menjadi kepala museumnya itu adalah kepala Dinas Kebudayaan yaitu Pak Ramli Effendi. Dia sebagai apa Kak? Kepala Bidang Kebudayaan. Baik. Kak Tiara, sejak kapan sih museum di Balai Kota Cirebon ini dibuka untuk umum? Kalau dibuka untuk umumnya pada saat grand opening atau launching juga sudah langsung dibuka untuk umum, dan kebetulan sampai dengan saat ini museum Topeng Kota Cirebon juga belum memiliki HTM, jadi free untuk umum untuk masuk ke museum ini. Baik, untuk topeng-topeng tersendiri yang sebanyak ini, yang kakak tahu dari mana aja nih Kak asalnya? Kalau topeng yang ada di museum ini mungkin sebagian ada inventaris dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, lalu ada juga beberapa hibah dari seniman-seniman kita, dan ada juga yang memang dibuat secara langsung oleh seniman. Untuk jumlah topeng yang dipajang di museum ini ada berapa Kak jumlahnya? Kalau untuk jumlah topengnya sendiri mungkin sekitar kurang lebih 130 topeng, tapi memang kita dalam museum ini bukan hanya topeng aja sih, ada beberapa koleksi seperti tadi kereta yang di depan, ada kereta Paksi Naga 5. Oke Kak Tiara, dari banyaknya topeng yang dipajang, yang paling unik dan menarik itu yang mana ya Kak? Boleh dilihatkan? Mungkin unik dan menarik itu relatif ya, maksudnya tergantung pribadi masing-masing memandangnya, tapi kalau secara pribadi saya sendiri mungkin saya menganggap koleksi yang paling unik di museum ini adalah pohon ini. Pohon ini dibuat oleh almarhum Bapak Sujana, salah satu kesenian kita. Topeng ini tuh dibuat langsung di satu batang pohon. Jadi dipahatnya langsung di dengan batang pohon yang akhirnya memuat sekitar 17 topeng, dan dibuatnya kurang lebih mungkin sekitar 1 tahun. Baik Kak Tiara, terima kasih banyak ya Kak sudah berbincang hangat bersama saya. Teman-teman semua di sini dengan Kak Tiara selaku pengelola museum yang ada di Balai Kota ini ya. Kak Tiara dari mana kalau boleh tahu? Lama Ya. saya dari Gilang. Baik, terima kasih Kak Tiara sudah waktunya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengunjung yang masuk ke sini. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih Kakak. Sekian wawancara pada hari ini mengenai Museum Topeng yang terletak di Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Melalui perbincangan ini kita diajak untuk lebih memahami makna dan nilai budaya yang terkandung dalam setiap karya seni yang ditampilkan. Semoga museum ini terus menjadi simbol pelestarian budaya daerah dan sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ica Elianida, pamit undur diri.